Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat pagi. Selamat beribadah di dalam penyembahan kita yang disiarkan secara daring dari Gereja Kibait Jemaat Balangbodong. Kiranya ibadah kita yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh masuk di dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari pujian kemurahan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Saudari Aprianti Tandi. Kepada saudari kami persilahkan. Shalom dan selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita dan saya menjemput kita untuk semua berdiri. Bersama-sama kita mengangkat pujian dari Nyanyian Kemenangan Iman nomor 294. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 294, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan doa votum sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Pemimpin hidupmu
memakainya, olehnya diberkati. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan sudah menolong dan menyertai kami, sehingga saat ini Tuhan kami siap untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Untuk itu Tuhan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ibadah kami, dari awal sampai selesainya. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan tuntunan Roh Kudus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kembali kita akan bersama-sama memuji, memuliakan akan nama Tuhan sebelum kita masuk dalam pengakuan iman kita. Saya mengajak kita semua untuk mengangkat pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 212, nyanyian kemenangan 212, sejak ku terima Yesus. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus ku terimalah. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati dan harap penuh sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan sejak Yesus ku terimalah. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Ayat yang ketiga, sekarang ku dapat harap dan selamat penuh sejak Yesus ku terimalah. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang dan hati menjadi teguh sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Kita masuk dalam pengakuan iman kita. Saya kembali mengajak jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal,
yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Dan sebelumnya kembali kita mengangkat pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 115. Nyanyian kemenangan iman nomor 115, kita menyanyikan pujian dari ayat 1 dan ayat yang kedua. Dengar Yesus berjalan di sekitarmu, cari yang menderita supaya sembuh. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat dan syukur ya Tuhan, kami kembalikan kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Atas kasih dan perkenanan Tuhanlah kami masih boleh ada sampai pada saat ini. Bahkan bersama dengan seluruh umat-Mu dalam tempat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Bahwa 1 minggu lagi lamanya sudah kami lalui dengan Tuhan, menikmati kasih dan anugerah Tuhan di dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih dalam kami menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami boleh kuat, kami boleh mampu untuk melakukan semuanya itu. Bukan dengan kekuatan di dalam diri kami sendiri, tapi karena kuasa dan pertolongan Tuhan yang tetap nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan boleh menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi kami sekalian. Kami boleh sehat, kami boleh kuat. Terlebih kekuatan iman Tuhan masih boleh nyatakan bagi kami. Sehingga sekalipun Tuhan kami boleh menghadapi berbagai macam pergumulan hidup kami,
Tapi kami sungguh bersyukur kepadamu, buat topangan kasih Tuhan senantiasa meneguhkan kami, menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga melalui setiap beban-beban kehidupan kami, di dalamnya kami boleh jalani sebagai pengalaman iman kami, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur bahwa kehadiran Tuhan boleh tetap nyata, memberikan sukacita dan sejahtera untuk boleh kami terus rasakan siang dan malam, bahkan mempercukupkan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Terlebih khusus Tuhan, kami bersyukur kepadamu bersama dengan beberapa jemaat Tuhan yang Tuhan telah berkati mereka dengan berkat pertambahan usia di dalam hidup mereka. Kami bersyukur pada minggu yang lalu bersama dengan hambamu Ibu Marta Karanda, Saudara Fani Stefani, dan anak kekasih Amadea de la Fari. Bahkan kami bersyukur kepadamu Tuhan bersama dengan beberapa jemaat Tuhan dalam minggu ke depan ini juga akan menyambut berkat pertambahan usia daripada Tuhan bersama dengan Saudara Angelin Palma, Titania Clarissa Sevanya, Bapak Luther Sapa, Ibu Hermin F. Miri, dan Ibu Indri C. Esron. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya di dalam mereka menikmati berkat pertambahan usia daripada Tuhan. Mereka boleh menikmatinya di dalam kehendak Tuhan. Mereka boleh mengisi hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan dengan melakukan apa yang menyenangkan akan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan tetap atur dan nyatakan dalam kehidupan kami seluruh umat-Mu. Dan saat ini kami datang berdoa, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk setiap jemaat kami yang sampai hari ini masih bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami datang bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-Mu Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan. Biarlah kiranya oleh kuasa dan kemurahan Tuhan, Tuhan akan menyatakan pemulihan atas kehidupan mereka. Bahkan kami datang berdoa mendoakan akan saudara kami Anggraini C. Suwardi yang menantikan akan proses persalinannya. Biarlah kiranya Tuhan yang turut campur tangan sehingga saudara kami boleh menjalani proses persalinannya dengan baik, boleh melahirkan dengan penuh selamat. Di dalamnya nama Tuhan kami permuliakan. Begitupun Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat kami dalam usia tua mereka. Biarlah kiranya sukacita daripada Tuhan tetap melimpah atas kehidupan mereka. Sehingga sekalipun Tuhan, tubuh mereka semakin lemah karena usia, tapi biarlah kiranya pengharapan mereka kepada Tuhan tetap dikuatkan, sehingga mereka tetap memegang teguh kesetiaan iman mereka kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Kami pun datang berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap jemaat kami yang mencari lapangan pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan bukakan jalan bagi mereka, Tuhan yang akan menuntun dan menolong mereka, sehingga oleh kehendak-Mu Tuhan, dalam waktu-Mu Tuhan, mereka boleh memperoleh pekerjaan yang tepat. Mereka boleh tekuni di dalam kehidupan mereka, dan di dalamnya nama Tuhan kami sama-sama puji dan permuliakan. Begitupun Tuhan untuk setiap pemuda-pemudi kami, atau jemaat kami yang menantikan pasangan hidup daripada Tuhan. Biarlah kiranya dengan cara-Mu Tuhan, Engkau akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang tepat dari Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani masa hidup mereka ke depan ini dengan lebih baik lagi di dalam Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, seluruh umat-Mu di dalam mereka menekuni pekerjaan mereka setiap hari, baik yang bekerja di rumah maupun yang bekerja di luar rumah. Biarlah kiranya perlindungan Tuhan tetap nyata atas kehidupan seluruh umat-Mu. Kemanapun mereka melangkahkan kaki mereka setiap hari, mereka boleh menjalaninya dengan penuh selamat karena lindungan tangan kasih Tuhan sendiri. Bahkan apa yang umat-Mu kerjakan, buatlah kiranya menjadi berhasil, sehingga melalui semuanya itu Tuhan akan mengalir berkat-berkat Tuhan, boleh dinikmati oleh seluruh umat-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan akan setiap jemaat kami yang senantiasa berada di luar kota Makassar, dalam urusan pekerjaan mereka, dalam urusan pendidikan mereka. Kami datang bawa mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan,
Sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain, tapi biarlah kiranya kami tetap dipersatukan di dalam kasih kami kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan tetap menyertai kehidupan kami bersama, sehingga kami boleh tetap hidup mempermuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Begitupun juga Tuhan dengan setiap jemaat kami di dalam pendidikan mereka, mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menyertai, berikan keberhasilan dalam perjuangan pendidikan mereka, sehingga hanya oleh kemurahan dan pertolongan-Mu Tuhan, mereka boleh berhasil. Bahkan segala dana yang mereka butuhkan dalam perjuangan pendidikan mereka, biarlah kiranya Tuhan yang akan mengaturnya, Tuhan yang akan menyediakannya. Kami berdoa kepada Tuhan untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih yang menjadi mitra kerja kami dalam pelayanan dalam tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati semua anak-anak-Mu dalam panti asuhan ini. Berkati dalam keseharian mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pengenalan mereka akan Tuhan, dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan yang akan terus menuntun, sehingga semua anak-anak kami yang ada dalam panti asuhan ini kian hari kian bertumbuh, bukan hanya secara jasmani, tapi terlebih dalam iman kepada Tuhan. Kami datang berdoa untuk hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sekeluarga. Tuhan percayakan tanggung jawab untuk mengayomi semua anak-anak-Mu dalam panti asuhan ini. Berkatilah mereka Tuhan, berikan ketabahan kesabaran yang asalnya daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu sekeluarga mampu menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka, mampu membimbing semua anak-anak-Mu Tuhan untuk tetap takut kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk pembangunan gedung gereja kami dalam tempat ini. Terima kasih atas campur tangan Tuhan yang Tuhan tetap nyatakan hari demi hari dalam proses ini. Dan kami rindu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan terus bekerja di dalam proses pembangunan ini sampai pada tahap penyelesaiannya. Kami berdoa untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat-jemaat lokal. Tuhan yang akan memberkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau bawa ada di dalam kepengurusan ini. Biarlah kiranya mereka boleh bekerja dengan penuh sukacita, mereka boleh bekerja dengan baik, sehingga segala yang diprogramkan Tuhan boleh terrealisasi dengan baik, demi untuk pertumbuhan akan iman percaya kami seluruh warga gereja Kibait, demi kemajuan akan organisasi kami ini. Secara khusus kami datang berdoa Tuhan untuk badan pengurus jemaat lokal dalam tempat ini. Tuhan yang akan terus memberkati di dalam kami bersama-sama menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang sudah kami rancangkan dalam sepanjang tahun ini, sehingga oleh kuasa dan pertolongan daripada Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Di dalamnya kami sama-sama boleh tetap menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan kami bertumbuh bersama dalam iman kepada-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Tuhan yang akan memberkati dan menolong mereka, sehingga mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga senantiasa tercipta rasa aman dan damai. Kami anak-anak Tuhan masih boleh dengan leluasa mengabarkan Injil-Mu, boleh dengan leluasa untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Bahkan kami datang berdoa di dalam mereka menangani akan pandemi virus corona ini. Tuhan yang akan memberikan hikmat kuasa daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menanganinya dengan baik. Bahkan kami rindu ya Tuhan, biarlah kiranya wabah virus corona ini Tuhan cepat berlalu dari kota kami, dari negara kami, dari hidup kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami secara normal kembali seperti sedia kala. Tiba saatnya Tuhan, kami mempersiapkan diri kami akan menjalani hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami dalam minggu ke depan ini. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jaga, Tuhan peliharakan kami seluruh umat-Mu. Dalam segala usaha dan pekerjaan kami, biarlah kiranya berkat Tuhan menyertainya, sehingga keberhasilan boleh kami nikmati di dalam hidup kami. Karuniai kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Berikanlah kiranya perlindungan-Mu Tuhan bagi kami dalam kehidupan kami setiap hari, secara khusus dari wabah virus corona ini, sehingga kami boleh sehat dan kuat hanya dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Terlebih berkatilah kami Tuhan dengan kekuatan iman yang asalnya daripada Tuhan,
Sehingga keadaan hidup seperti apapun yang akan kami hadapi ke depan, bersama dengan Tuhan kami boleh dimampukan untuk menjalaninya. Dan kami boleh tetap setia hanya di dalam iman kepada Tuhan. Sempurnakanlah doa syafaat kami ini Tuhan, yang kami datang bawa kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Pemelihara hidup kami. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan hidup kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sebentar dibawakan oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Namun sebelumnya saya mengajak kita bersama-sama untuk mengangkat pujian yang mengatakan firman-Mu yang kuasa, dan saya menjemput jemaat untuk berdiri. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu, kurasakan indah hadirat-Mu. Kita berdoa. Bapa di sorga, di tengah-tengah ibadah kami saat ini, kami bersyukur ada waktu yang terindah di mana kami mau membuka, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Roh Kudus Tuhan menguasai kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya pun umat-Mu yang akan mendengar. Tuhan sama-sama mengurapi kami, dan Tuhan akan terangi kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan betul-betul kami pahami dan kami mengerti, dan akan menjadi cerminan bagi kami dalam mengarungi hari-hari hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena sesungguhnya kami semua telah siap untuk dilawat dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi saya ucapkan bagi jemaat Tuhan. Selamat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam penyembahan kita pada pagi hari ini.
Dan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, saya telah pilih dari surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Surat Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Karena itu, matikanlah dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu melakukan hal-hal itu ketika kamu masih hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Sikskit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dari ayat pembacaan firman Tuhan pagi ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu cara agar hidup dikendalikan Tuhan. Cara agar hidup dikendalikan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Kolose adalah salah satu jemaat dari beberapa jemaat yang mendapat kehormatan untuk dikirimi surat oleh Rasul Paulus. Walaupun kota Kolose adalah kota yang kecil dan tidak begitu penting pada era itu, di tengah kesibukan Rasul Paulus, dia meluangkan waktu untuk menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Jemaat di Kolose adalah jemaat yang sudah mengalami kelahiran baru, tetapi mereka masih dipengaruhi dengan kebiasaan hidup lama mereka. Mereka tidak menyadari bahwa sebagai orang percaya kepada Yesus harus hidup dalam realitas yang baru. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ada realitas baru yang sudah terjadi kepada semua orang ketika dia telah dilahirkan kembali atau telah mengalami akan ciptaan baru. Sebagaimana dalam pertama Korintus dikatakan bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Namun, sepertinya yang dialami oleh jemaat yang ada di Kolose juga dialami oleh banyak orang Kristen zaman sekarang ini yang tidak menyadari realitas baru yang harus dimiliki ketika dia sudah betul-betul katakan dirinya adalah milik Allah. Akibatnya apa? Mereka masih hidup dengan cara yang lama karena tidak dikendalikan oleh Tuhan.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita semua telah belajar bersama bahwa kita penting untuk dikendalikan oleh Tuhan karena kita ini adalah milik Tuhan dan Tuhan itu adalah penguasa dari segalanya termasuk diri kita, dan kita ini adalah orang-orang kepunyaan Allah. Dan hari ini kita mau belajar bagaimanakah caranya supaya kehidupan kita selalu dikendalikan oleh Tuhan. Bagaimana cara agar hidup kita dikendalikan oleh Tuhan? Ayat 1 sampai ayat 9 pembacaan kita. Cara yang pertama adalah mematikan dalam diri segala yang duniawi. Mematikan dalam diri segala yang duniawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memperingatkan jemaat yang ada di Kolose atas pengajaran yang mengedepankan peraturan-peraturan yang sepertinya baik dan penuh dengan hikmat, tetapi sebenarnya itu adalah buatan manusia dan hanya untuk memuaskan nafsu kedagingan. Contohnya ritual dan tradisi tertentu yang berlebihan dianggap sebagai esensi ibadah. Paulus mengingatkan kita juga sebagai orang Kristen untuk jika kita mengejar sebagai orang Kristen yang mengejar peraturan-peraturan itu dan pada dasarnya hanyalah untuk memuaskan kedagingan dan akhirnya menyombongkan diri di hadapan Allah. Semua perbuatan baik yang dikerjakan dengan kekuatan sendiri tidak ada nilainya. Itu jelas di dalam Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah dihidupkan kembali bersama dengan Yesus Kristus. Kita ini sudah bersama-sama telah mati dengan dalam dosa lama kita dan kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena itu, arahkan pikiran kita pada hal-hal yang di surga, di mana Kristus duduk memerintah bersama dengan Allah. Jangan pada hal-hal yang ada di dunia. Jelas di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga dia katakan, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati bersama dengan dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sumber kehidupan kita yang sejati adalah dalam Kristus. Dan dikatakan janji bagi kita bahwa bila Yesus nampak nantinya, kita pun juga akan nampak bersama-sama dengan Dia dalam kebesarannya. Karena itu, matikanlah keinginan-keinginan duniawi yang merongrong diri kita. Jelas di dalam ayatnya yang kelima, ayat 8 dan 9, jelas di situ keinginan-keinginan duniawi yang bisa terus merongrong diri kita, yang harus kita matikan, yaitu percabulan, kenajisan, kecemaran, penyembahan bersalah, keserakahan. Dan juga dikatakan buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama seperti kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Sungguh jelas bagi kita bahwa hal-hal inilah yang akan membangkitkan murka Allah terhadap orang-orang yang melakukannya. Dan Tuhan katakan setiap orang yang melakukan akan hal-hal duniawi ini, yang tidak mau mematikan dalam dirinya akan keinginan-keinginan duniawi ini, Tuhan katakan dia adalah orang-orang durhaka. Dahulu ketika kita mengikuti keinginan-keinginan itu pada waktu kita masih dikuasai olehnya. Tetapi sekarang saya dan Bapak Ibu telah ditebus oleh Yesus, telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu berarti bukan keinginan-keinginan daging itu, keinginan-keinginan duniawi itu lagi yang menguasai diri kita, tetapi yang harus menguasai kita adalah Yesus.
dan lewat pimpinan Roh Allah yang ada dalam diri kita. Hendaklah kita membuang, hendaklah kita membatikan hal-hal yang jahat dari diri kita. Jangan lagi kita mempunyai perasaan benci terhadap orang lain. Jangan sekali-kali keluar kata-kata kotor dari mulut kita lagi. Jangan sekali-kali keluar kata-kata yang mencaci maki orang lain dari mulut kita. Jangan kita berbohong satu sama lain. Jangan menghakimi sesama kita. Sebab hidup yang lama dengan segala sifatnya itu sudah dilepaskan, supaya kita bisa mengenal Allah dengan sempurna. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memilih kita, dan Tuhan mengakui kita. Kita ini adalah miliknya, dan Dia adalah kepunyaan kita. Kita pun kepunyaan Dia. Karena itu, mari kita mau berusaha terus untuk mematikan dalam diri kita segala yang bersifat duniawi, agar hidup kita dikendalikan oleh Tuhan secara terus-menerus. Yang kedua, cara agar hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17, jelas di situ bahwa kita harus mengenakan sifat manusia baru. Harus mengenakan sifat manusia baru. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah percaya dan sudah menjadi manusia baru adalah orang ia percaya yang serupa dengan gambar Yesus Kristus. Artinya dia telah menjadi ciptaan yang baru, di mana Yesus menjadi patokan, Yesus menjadi landasan sikapnya, Yesus menjadi landasan perbuatannya, Yesus menjadi landasan dari seluruh aspek kehidupannya. Manusia baru adalah manusia yang serupa dengan Yesus. Kalau dalam bahasa Yunani, eikon Yesus. Manusia baru bukanlah manusia super, sehingga harus terus diperbaharui, terus menerus, hingga mencapai kualitas Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menggunakan kata anakaino, berasal dari kata Yunani kairos, yang berarti baru dalam kualitas. Baru dalam kualitas. Kita sekarang sudah diberi hidup yang baru. Saya dan Bapak Ibu adalah manusia baru di dalam Kristus, yang terus-menerus diperbaharui oleh Allah menurut rupanya sendiri. Kita adalah umat Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Karena itu Dia berhak untuk mengendalikan kehidupan kita. Sifat baru, manusia baru yang harus kita kenakan dalam hidup kita sehari-hari, supaya kehidupan ini betul-betul terus-menerus dikendalikan oleh Tuhan adalah kita harus hidup menguduskan diri. Kita harus menyangkal diri. Kita harus siap untuk hidup benar. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus bertobat dari segala pelanggaran dan dosa kita. Dan kita harus selalu diperbaharui dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi sesama sebagai anak-anak Allah. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang, atau diskriminasi, atau rasialisme. Kita harus saling mengampuni, harus hidup dalam damai sejahtera, dan bersatu dalam persekutuan dengan sesama seiman. Dan terlebih kita harus senantiasa hidup dalam ucapan syukur, puji-pujian kepada Allah. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus kerjakan sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah keputusan-keputusan kita ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Allah di dalam hati kita. Hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat mereka meresap ke dalam hati kita masing-masing. Itu jelas di dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Hendaklah kita saling mengajar, saling menasehati, saling memberi nasihat,
sebijaksana mungkin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah cara yang harus kita miliki. Inilah cara yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, supaya hidup kita dikendalikan olehnya, sehingga kita akan menjadi sama seperti Yesus dalam hal kekudusan, kebenaran, karakter, dan ketaatan Kristus. Kita harus berjuang dengan kekuatan Allah untuk bisa hidup makin dewasa di dalam Kristus. Jangan kita meremehkan, jangan kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Kita harus memelihara hingga Yesus datang kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani hari-hari hidup kita ke depan, sejauh mana Tuhan masih izinkan kita ada di muka bumi ini, mari kita pandang kepada Tuhan. Mari kita hidup betul-betul mau semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari dalam kehidupan kita, kita senantiasa siap untuk dikendalikan, dikontrol, dan dikuasai oleh Allah lewat Roh Kudus-Nya yang ada dalam hati kita. Matikanlah setiap bagian dalam diri kita sekalian yang mau melawan Tuhan, yang mau menghalangi kita untuk memenuhi kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu hidup oleh Roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu pun akan hidup. Inilah yang dikatakan oleh Yesus dan dituntut oleh Yesus dari seseorang yang harus memenggal tangannya, memenggal kakinya, atau mencungkil matanya bila ia itu menuntun dia ke dalam dosa. Jelas di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 29 dan ayatnya yang ke-30, yang artinya bahwa segala sesuatu yang menghalangi kita untuk menaati Allah secara penuh dalam kehidupan kita, dan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk menaklukkan diri secara total kepada Yesus, dikatakan sepenuhnya itu harus dipenggal dan harus dibuang. Karena apa? Murka Allah adalah hukum alam bahwa seseorang akan menuai apa yang ia taburkan. Apapun yang kita taburkan di dunia ini, sekarang ini, percaya bahwa suatu saat kita akan menuainya itu. Apa yang ia taburkan akan dituai. Tetapi saya dan Bapak Ibu sekalian pasti terus akan berusaha mau menabur hal-hal yang menyenangkan akan hati Allah dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan bisa melarikan diri dari konsekuensi-konsekuensi dosanya. Karena itu, kenakanlah sifat manusia baru kita di dalam Kristus sehari-hari, sehingga dalam kehidupan kita dikatakan bila Roh Allah yang menguasai kita, yang mengendalikan kita, kita akan terus dikendalikan oleh Allah dan hidup kita akan menyenangkan hati Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memiliki kami dan menebus kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Ajarlah kami Tuhan untuk mau terus berusaha menyelesaikan segala sesuatu dalam diri kami yang tidak berkenan kepadamu. Mampukanlah kami untuk mematikan semua hal yang ada di dunia ini, sifat-sifat duniawi yang mungkin masih ada dalam diri kami. Dan mampukan kami untuk mengenakan manusia, sifat manusia baru, meneladani akan karakter-karakter-Mu dalam hidup ini. Biarlah sifat-sifat ilahi-Mu itu Tuhan, kami akan terus berusaha memilikinya, dan kami akan terus dikendalikan oleh Tuhan, dan hidup kami tidak akan salah, tidak akan keliru, tetapi kami akan berjalan di dalam rel kebenaran Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Kiranya firman ini menjadi kekuatan, pedoman dalam kita menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Kepada hamba-Nya kita ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.
dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita untuk kita bawa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Adapun pengenalan persembahan, yang pertama persepuluhan, yang kedua kolekte ibadah, yang ketiga dana kas lokal dan pelayanan, dan yang keempat akan dijalankan untuk dana pensiun Pendeta Berta Pararuk, dan juga bagi jemaat yang ingin mendukung pembangunan gedung gereja dapat memasukkan dalam amplop dan memberikan keterangan di luar amplop. Sambil persembahan syukur kita dijalankan bersama-sama, kita menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 142. Nyanyian kemenangan iman nomor 142, Ku bawa kabar yang senang. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Ku datang dari jauh membawa kabar senang, dan barang siapa mau baik dengan terang, yaitu Yesus telah membayar hutangmu. Datang dari jauh membawa kabar senang, dan barang siapa mau baik dengar dengan terang, yaitu Yesus telah membayar hutangmu, lengkap dan selamat sepenuh. Hai, inilah kabar yang senang, yang malak juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada hukuman, kafirat memperdamaikan. Yehua berpesan segala bangsa nam. Yehua berpesan segala bangsa nam, patut diselamatkan, tinggalkan dosa gelap yang oleh anaknya yang ia telah memberi, yaitu Yesus Al-Masih. Hai, inilah kabar yang senang, yang malak juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada hukuman, kafirat memperdamaikan. Doa persembahan oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam penyembahan kami telah bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menuntun kami umat-Mu, supaya kami benar-benar membawa kehidupan kami dikendalikan oleh Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati terus hamba-Mu dalam pelayanan selanjutnya, tambahkan terus hikmat-Mu Tuhan, sehingga terus dipakai oleh Tuhan melayani Tuhan lebih lagi. Dalam ibadah penyembahan kami ini, kami umat-Mu Tuhan datang membawa persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini, berkati persembahan ini Tuhan, sehingga dapat digunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan di dalamnya Tuhan terus membawa kami untuk semakin setia kepada Tuhan. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami. Bahkan pakai kami terus Tuhan untuk menjadi alat-Mu dalam mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita hari ini. Kita akan kembali menjalani kehidupan kita seminggu ke depan. Kita percaya bahwa berkat dan penyertaan Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Kekuatan dan kebaikan Tuhan akan senantiasa nyata bagi hidup kita yang mau senantiasa hidup percaya kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak pernah meragukan kuasa dan kasih Tuhan
Karena kita percaya bahwa kasih Tuhan itu luar biasa, dan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bersama-sama saya mengajak kita untuk berdiri, kita mengangkat pujian yang mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang boleh
mengambil bagian dan mendukung dalam pelayanan ibadah dalam bentuk daring pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebagai info, minggu depan tanggal 16 Agustus bagi jemaat yang beribadah di rumah masih dapat mengikuti ibadah yang disiarkan dalam bentuk daring dari Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Demikian info dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang sudah siap untuk datang beribadah di gereja, harus mengikuti protokol kesehatan. Harus menggunakan masker. Bagi yang tidak menggunakan masker, tidak diizinkan untuk memasuki ruangan ibadah. Harus mencuci tangan di tempat yang sudah disiapkan sebelum masuk ruang ibadah. Sebelum masuk ruang ibadah, harus memeriksa suhu badan, dan bagi jemaat yang suhu badannya melampaui batas normal, tidak diizinkan masuk ruang ibadah. Harus jaga jarak sesuai posisi tempat duduk yang sudah diatur. Anak-anak dan orang tua usia 60 tahun ke atas tidak diizinkan beribadah di gereja untuk sementara waktu. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan berpelukan. Ibadah akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 6.00 WITA. Ibadah kedua pukul 09.00 WITA. Ibadah ketiga pukul 17.00 WITA. Keempat, diharapkan kepada jemaat untuk mengikuti pengaturan BPM untuk jadwal ibadah. Ibadah pertama pukul 06.00 adalah jemaat yang berada di zona Balang Bodong dan sekitarnya. Ibadah kedua pukul 09.00 adalah jemaat yang berada di zona Goa, BTP, Perintis Kemerdekaan, NTI, Sudiang, Antang, Patene, Racing Center, Hertasning, Adiaksa, Minasaupa, Manuruki, Kumala. Ibadah ketiga pukul 17.00 atau pukul 5 sore adalah jemaat yang berada di zona Cendrawasih, Hartako, Tanjung, Baji Minasa, Baji Ati, Gaga, Raja Wali, Asrama Matoangin, Bulu Saraung, dan Barombong. 5. Jemaat yang sedang dalam kondisi kurang sehat atau sakit tidak diizinkan hadir beribadah di gereja dalam masa COVID-19. Gembala Sidang, Majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu dan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari pujian Sungguh Alangkah Baiknya. Alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejang hujan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah